Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Semoga semuanya dalam keadaan berbahagia, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rezeki yang berkah. Amin ya Allah. Jumpa lagi nih dengan Bunda Fitri, Bundanya Kansa dan Kaira yang hobinya bersih-bersih. Kalau melihat rumah selalu keadaan bersih, rapi, Masya Allah, bawaannya betah, moodnya selalu terjaga. Benar gak sih Bun? Nah, pagi ini rencananya di rumah ada acara, mau acara likoan gitu seperti biasa. Sekali seminggu itu memang ada acara di rumah. Jadi kebetulan hari ini acaranya itu pagi jam 7:30. Nah, jadi sebelum acaranya dimulai, jadi Bunda beresin rumah dulu sebelum teman-teman Bunda datang. Karena malu juga ya kalau rumah kita berantakan, apalagi ada tamu. Pasti malu ya Bunda. Makanya nih Bunda mau beres-beres dulu, bangun tidur. Jadi tadi udah sempat sholat beribadah sebentar, kemudian Bunda lanjut nih buka-bukain gorden, kemudian bukain jendela biar udara segarnya masuk. Menjaga kebersihan di sekitar rumah tempat kita tinggal kedengarannya memang mudah ya untuk dilakukan. Namun dalam penerapannya terkadang kita mengalami banyak kendala. Rumah merupakan tempat tinggal di mana kita menemukan kenyamanan, kedamaian, ketenangan. Nah, nyaman atau tidaknya sebuah tempat tinggal terkadang ditentukan oleh banyak faktor. Nah, di antara faktornya yang bikin rumah itu nyaman adalah selalu menjaga kebersihan dan kerapiannya. Nah, di sini Bunda mau sharing gimana sih tips cara menjaga agar rumah itu selalu bersih dan rapi. Nah, yang pertama mungkin bisa kita jadwalkan untuk membersihkannya secara rutin. Nah, seperti Bunda, karena Bunda hari-harinya bekerja, jadi Bunda menjadwalkan untuk membersihkan rumah secara rutinnya itu sehari libur, yaitu Sabtu atau Minggu. Bukan berarti di hari Senin sampai hari Jumat itu Bunda tidak pernah membersihkan rumah, tapi Bunda tetap membersihkannya, cuma tidak sedetail yang Bunda bersihkan ketika hari libur. Jadi kalau hari Sabtu sama Minggu itu memang Bunda jadwalkan untuk bersih-bersih mulai dari depan sampai belakang. Nah, yang kedua, agar rumah itu terjaga kebersihan dan kerapiannya, simpanlah selalu barang dengan tertib. Jadi ajarin kalau kita punya anak-anak kecil, ajarin mereka sedari dini agar menyimpan barang-barang mereka itu setelah dipakai. Jadi taruhlah kembali di tempatnya. Nah, dengan begitu mereka akan terbiasa nanti sampai dewasa agar menjaga kebersihan barang-barang mereka. Awalnya memang sulit karena ketika kita pertama kali menyuruh mungkin mereka tidak akan menaruh langsung ya, tapi ketika berulang-ulang kita untuk mengingatkan mereka, mengajarkan mereka, mengasih tahu mereka agar menaruh semua barang yang mereka pakai di tempatnya kembali, kemudian disusun dengan rapi. Lama-lama mereka akan terbiasa ketika kita berulang-ulang kali mengucapkannya. Jadi jangan pernah putus asa ya, walaupun terkadang kita diuji juga kesabaran kita. Tetap terus berjuang sampai kita suatu saat memetik hasilnya. Dengan tanpa kita suruh, mereka sudah melakukan apa yang pernah kita ucapkan. Kemudian yang ketiga, cara kita menjaga rumah itu agar selalu bersih dan rapi. Yang ketiga, kontrol selalu kebiasaan yang mengotori. Contohnya di sini mungkin hindari membawa sepatu ke dalam rumah atau menaruh handuk di kasur atau menaruh kain di atas kursi dan sebagainya. Nah, semuanya itu mulai dari kebiasaan kita. Nah, dari kebiasaan itulah akan menjadi terbiasa. Nah, yang keempat, cara menjaga agar rumah selalu bersih atau rapi. Yang keempat itu lakukan pembersihan ringan setiap hari. Nah, seperti Bunda bilang dari awal tadi,
Jadi Bunda menjadwalkan pembersihan rutin mungkin sekali seminggu karena Bunda bekerja, jadi sekali seminggu Bunda menjadwalkan pembersihan rutin. Bukan berarti bahwa setiap hari itu Bunda tidak membersihkan secara ringan setiap harinya. Jadi memang Bunda selalu membersihkan setiap harinya, walaupun pembersihannya itu ringan, yang membereskan, merapikan yang tampak di mata ketika ada kain di kursi atau barang yang tidak ditaruh tempatnya, itu Bunda kembalikan ke tempat Nana seperti itu. Nah, kemudian yang kelima, agar rumah itu terjaga kebersihan dan kerapiannya, itu menggunakan alat pembersih yang tepat. Nah, contohnya di sini seperti ngepel ya. Ketika kita ngepel di rumah, antara pel yang di luar, yang di teras, dengan pel yang kita pakai di dalam rumah itu kalau bisa kita bedain, biar kotoran yang ada di luar, yang kita pakai di luar, tidak terangkut juga ke dalam rumah. Seperti rumah Bunda ini, biasanya kalau rumah di teras itu pasti paling kotor, karena teras itu akan menampung debu langsung dari luar halaman. Jadi ketika kita ngepel bekas dari teras, nah kita bawa ngepel untuk di dalam, maka di dalam akan menjadi kotor juga. Kecuali kain pel yang kita gunakan di luar sudah kita bersih dengan cuci dengan bersih, dan kemudian kotorannya sudah kita bersihkan dengan betul-betul bersih, kemudian kita pakai lagi di dalam, mungkin nggak apa-apa. Kemudian yang berikutnya, agar menjaga kebersihan rumah selalu bersih dan rapi, buanglah sampah setiap hari. Jadi jangan biarkan sampah berhari-hari di dalam rumah sehingga akan mendatangkan kuman, bakteri atau binatang, sehingga rumah itu menjadi sarang penyakit. Nah, itulah beberapa hal yang perlu kita perhatikan agar rumah itu selalu rapi dan bersih serta nyaman kita tempati. Nah, ini Bunda udah selesai bersih-bersih, jadi tamunya sudah datang, acaranya sudah dimulai. Alhamdulillah, acaranya sudah selesai, teman-teman Bunda udah pada pulang, jadi waktunya Bunda untuk beberes lagi. Nah, inilah salah satu tips cara menjaga rumah itu selalu bersih dan rapi. Jadi setelah acara seperti ini ya, ada acara di rumah, jadi jangan kita tunda-tunda atau tunggu untuk membereskannya kembali. Karena sekali kita menunda-nunda, yang datang adalah malas. Jadi di sini Bunda langsung beresin agar rumahnya kembali bersih. Nah, tadi kebetulan teman-teman pengen nyantai acaranya, jadi mereka pada duduk di halaman sambil menikmati angin sepoi-sepoi. Jadi teman-teman Bunda ngelapaknya di bawah. Nah, lanjut Bunda mau beresin ruang tengah, ruang tamu. Nah, ini juga salah satu tips agar rumah itu selalu rapi, yaitu caranya simple dan hal yang sepele tapi akan kelihatan rapi. Rumah kita akan selalu kelihatan rapi. Contohnya menyusun kembali bantal-bantal yang berserakan di atas sofa dengan rapi, sehingga rumah itu akan kembali rapi. Nah, udah selesai membersihkan ruang tamu, Bunda lanjut ke belakang. Tadi Bunda taruhin piring-piring yang dipakai waktu acara, langsung Bunda taruh di cucian piring. Nah, kebetulan tadi Bunda bikin lontong karena acaranya pagi, jam 7:30. Bunda bikinin lontong biar bisa sekalian sarapan. Nah, inilah penampakan piring Bunda yang mau dicuci. Nah, kalau ini kita tunda nih, bakalan akan banyak lagi tumpukan di sini. Jadi Bunda langsung beresin cucian biar tidak ada tumpukan di cucian piring. Apalagi Bunda dapurnya itu kecil, mungil gitu ya. Ketika tertaruh piring beberapa tumpuk aja itu udah kelihatan berantakan sekali. Jadi sedapat mungkin jangan biarkan tempat cuci piring ini menumpuk dengan piring kotor. Nah, itulah beberapa hal yang Bunda lakukan agar menjaga rumah itu selalu bersih dan rapi. Nah, lihat lontongnya masih ada tadi, jadi Bunda kelihatan lapar lagi, jadi Bunda mau makan lontong lagi. Karena habis beberes
tenaganya jadi terposir lagi, akhirnya bawaannya lapar. Masya Allah, lontongnya juga menggoda. Akhirnya ya udah, bunda makan lontong lagi. Selamat makan.